Pada tanggal 7 Desember 2016, sebuah gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Pidijaya, Aceh, Indonesia. Yaitu tepat pada pukul 5 subuh waktu Indonesia bagian Barat. Pusat gempa berada di koordinat 5,25 LU dan 96,24 BT, yaitu tepatnya di darat pada jarak 18 km tenggara Sigli, Pidi. Dengan kedalaman 15 km, pusat gempa yang berada di daratan menyebabkan gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami. Gempa juga terasa di kabupaten tetangga seperti Pidi, Biren, hingga sampai ke Banda Aceh, Langsa, dan Pulau Simelu. Sedikitnya ada 100 lebih orang meninggal dunia akibat gempa ini. Guncangan gempa terasa di Kabupaten Pidi dan Pidijaya sekitar 10-15 detik. Guncangan gempa juga terasa hingga seantero Aceh. Kami ingin menanyakan bagaimana kejadian gempa pada saat itu dan mungkin berapa jumlah korban yang terkena di daerah ini. Berikut kami mencari Pak Sekdes, berapa orang mungkin yang korban gempa yang ada di Desa Mancang ini, Pak Sekdes? Alhamdulillah, Pak, kita di sini tidak ada korban jiwa dan juga rumah juga bangunan tidak ada yang parah begitu. Cuman yang bermasalah sekarang sumur, Pak. Sumur kita rata-rata di sini kalau cincin sumur itu 9 cincin. Itu tertimbun dengan tanah sampai dengan 6, ada 5 sampai 6 biji. Jadi lumpur semua. Kemudian ada yang keluar air, pecah tanahnya, itu keluar air lumpur dan pasir-pasirnya. Nah itu. Oh, jadi di Desa Mancang ini akibat kejadian gempa 6,5 skala Richter, bahwa sumur-sumur yang ada di Desa Mancang akan keluar banyak lumpur-lumpur. Jadi susah mendapatkan air yang bersih. Kemudian kawasan yang terkena di Desa Mancang ini di mana-mana aja, Pak, yang agak sedikit parah, rumah-rumah atau retak apa gimana? Rumah kira-kira ada yang retak sekitar Desa Lam Gendrang, itu ada 2 yang laporan masyarakat dan saya pantau situ, cuman itu aja, Pak. Tidak begitu parah. Jadi di Desa Mancang ini cuma ada kerusakan akibat gempa 6,5 skala Richter, yaitu sumur-sumur mereka menjadi kering dan dari sumur itu mengeluarkan lumpur, air kering jadinya. Jadi mereka susah untuk mendapatkan air bersih. Bahkan beberapa saat setelah itu, kerusakan bangunan mulai tersebar di mana-mana. Baik itu kerusakan rumah, ruko, dan beberapa toko-toko lainnya. Dan pastinya ini sangat meninggalkan pilu kepada masyarakat gempa Pidijaya.